Ya, sebelumnya diri saya Zulfi Biansa, perwakilan dari kelompok akan melakukan presentasi ilmu. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Muhammad Ali Ridho, Nursi Nabila Dinansyah, Naila Fatimah Najwa, Ahmad Raihan, Naima Kaila, Serga Zubri Nawab, Ika Adelia, Rizka Tiana, dan Muhammad Nabil Azrul. Yang pertama yaitu identifikasi kata sulit. Alergi. Alergi adalah respon yang tidak normal dari sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya. Alergi dapat disebabkan oleh berbagai macam alergen seperti serbuk sari, debu, atau makanan tertentu. Gejala alergi dapat bervariasi mulai dari gatal-gatal pada kulit hingga reaksi anafilaksi yang mengancam nyawa. 2. Alergi dingin. Alergi dingin adalah kondisi ketika seseorang mengalami reaksi alergi ketika berontak dengan udara, air, maupun permukaan benda yang dingin. Next. Ketiga, biduran. Biduran atau urtikaria adalah kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya bentel-bentel merah yang terasa gatal. Bentel-bentel ini bisa muncul di satu area tubuh yang menyebar ke berbagai bagian tubuh. Bentel-bentel ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan bisa menghilang dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Meskipun dalam kasus tertentu bisa bertahan lebih lama. 4. Fenomena. Suatu kejadian atau fakta yang langka atau penting. Yang kelima, siklus. Putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur. Kata kunci. Yang pertama ada cuaca dingin, yang kedua alergi dingin, yang ketiga biduran, yang keempat obat-obat anti alergi. Problemis yang pertama yaitu bagaimana mekanisme terjadinya alergi. Yang kedua, bagaimana alergi dingin dapat menyebabkan anafilaksi pada penderitanya. Yang ketiga, bagaimana alergi dingin bisa terjadi. Yang keempat, sistem imun apa yang bekerja pada alergi dingin. Yang kelima, apakah hawa dingin termasuk antigen. Yang keenam, apa saja cara pencegahan terhadap alergi dingin. Yang ketujuh, apa penyebab munculnya gejala gatal-gatal saat alergi dingin kambuh. Kedelapan, apakah penderita alergi dapat sembuh. Next. Brainstorming yang pertama. Ketika seorang terkena alergi, maka sel B akan teraktivasi menjadi sel plasma yang merangsang antibodi imunoglobulin E, dan kemudian imunoglobulin E menempel pada sel emas. Lalu apabila alergen masuk kembali ke dalam tubuh, maka alergen akan berkaitan atau meningkat pada imunoglobulin E sel emas sehingga menyebabkan degranulasi atau respon inflamasi pada sel emas lalu melepaskan histamin. Brainstorming yang kedua ini, anafilasi adalah bentuk reaksi hipersensitivitas yang paling parah yang timbulnya cepat dalam hitungan menit hingga jam. Reaksi ini disebabkan oleh aktivasi sel emas dan basofil melalui peningkatan reseptor membran sel dengan antibodi imunoglobulin E. Aktivasi sel-sel ini menyebabkan pelepasan mediator dari granula sekretori seperti histamin, tryptase, karboksilpeptidase A, dan proteoglikan. Yang ketiga, saat tubuh terkena suhu dingin, imun yang terdapat pada kulit dan jaringan lain atau sel emas melepas histamin, di mana histamin tersebut merupakan zat kimia yang berperan dalam respon alergi. Histamin melebarkan dan meningkatkan permeabilitas vaskular sehingga merangsang kontraksi otot polos dan kelenjar eksokrin. Di saluran nafas, histamin merangsang kontraksi otot polos sehingga menyebabkan penyempitan saluran nafas dan menyebabkan membran saluran nafas membengkak serta merangsang ekskresi lendir pekat secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan saluran nafas tersumbat hingga terjadi asma. Sedangkan pada kulit, histamin menimbulkan benjolan urtikaria yang berwarna merah dan gatal karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah. Pada gastrointestinal, histamin menimbulkan refleks muntah dan diare. Yang keempat,
Sistem imun pada tubuh manusia terdapat dua jenis, yaitu sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Pada sistem imun yang bekerja adalah sistem imun innate dan adaptif. Adapun paparan dari kedua jenis imun tersebut. Yang pertama, sistem imun innate. Sistem imun innate adalah sistem imun bawaan yang menjadi pertahanan awal yang dimediasi oleh sel dan molekul yang selalu ada dan siap untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa komponen sistem imun innate berperan dalam memulai dan memperburuk reaksi alergi. Sel dendritik akan mendeteksi alergen dan akan memproses alergen lalu mempresentasikan ke sel T. Sel emas berperan penting dalam reaksi alergi. Ketika alergen yang terdeteksi dan telah berkaitan dengan immunoglobulin E yang sudah melekat pada sel emas, maka sel emas akan melepaskan mediator kimia yang menyebabkan alergi. Mediator tersebut adalah histamin. Makrofag terlibat pada respon awal imun terhadap alergen. Makrofag awal akan melepaskan sitokin dan kemokin yang berfungsi untuk memicu peradangan dan mengundang sel-sel imun lainnya ke lokasi yang terdapat zat asing. Kedua, sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif adalah sistem yang lebih spesifik dan lebih lambat dalam merespon, tetapi perannya sangat penting dalam reaksi alergi. Pada alergi, komponen utama dari sistem imun adaptif yang terlibat adalah sel B dan sel T. Sel B dan immunoglobulin E. Sebelum dilanjutkan, slide-nya dikirim ke grup itu apa? Mesti. Ya, Sel B dan immunoglobulin E. Sel B bertanggung jawab untuk menghasilkan antibodi yang disebut immunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tertentu. Ketika seseorang pertama kali terkena alergen, sistem imun adaptif memproduksi immunoglobulin E. Immunoglobulin E ini kemudian berikatan dengan sel emas dan basofil, membuat tubuh lebih sensitif terhadap alergen di masa depan. Sel T khususnya sel T helper 2 memainkan peran penting dalam memicu produksi immunoglobulin E oleh sel B. Sel T helper 2 merangsang sel B untuk menghasilkan immunoglobulin E dan juga mengatur respon inflamasi dengan melepas sitokin yang mendukung peradangan alergi. Hawa dingin bukan antigen, karena antigen adalah zat asing yang dapat memicu respon imun dalam tubuh. Sementara hawa dingin adalah kondisi fisik lingkungan yang tidak memiliki sifat biologi atau kimia untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Secara lebih spesifik, antigen adalah molekul yang ketika dikenali oleh sistem imun dapat memicu respon imun, seperti produksi antibodi atau aktivasi sel T. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida yang terdapat pada permukaan patogen, virus, bakteri, atau jamur. Sel asing atau benda lain yang dianggap asing oleh tubuh. Hawa dingin atau suhu rendah hanya merupakan kondisi fisik yang mempengaruhi tubuh secara fisik dan tidak memiliki kemampuan untuk dikenali oleh sistem imun sebagai ancaman. Hawa dingin bisa menyebabkan perubahan dalam tubuh, seperti kontraksi pembuluh darah atau penurunan metabolisme, namun tidak berinteraksi langsung dengan sistem imun seperti antigen. Keenam, ada beberapa cara tentang bagaimana cara pencegahan alergi dingin. Yang pertama, menghindari paparan suhu dingin dengan memakai pakaian yang hangat dan memiliki serat yang lebih kecil. Kedua, konsumsi obat antihistamin apabila alergi kambuh. Ketiga, menghindari aktivitas yang dapat memperburuk alergi seperti beraktivitas di luar dengan cuaca dingin tanpa menggunakan pakaian yang hangat dan tebal. 7. Gejala alergi timbul apabila immunoglobulin E yang melekat pada permukaan mastosit atau basofil bereaksi dengan alergen yang sesuai. Interaksi antara alergen dengan immunoglobulin E yang menyebabkan ikat silang antara dua reseptor mengakibatkan degradasi sel dan pelepasan substansi tertentu, misalnya histamin, vasoaktif, amin, prostaglandin, tromboksan, bradikinin. Pada kulit, histamin menimbulkan benjolan yang berwarna merah dan gatal karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah. Penderita alergi umumnya tidak dapat sembuh sepenuhnya, dalam artian bahwa mereka akan bebas dari alergi sepanjang hidup.
Namun gejala alergi dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik dengan perawatan yang baik sehingga dapat meminimalisir komplikasi alergi yang lebih buruk. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan. Ada yang mau tanya? Bukan tanya jawab. Langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama dokter Mahmudin Alaka dan Kemarisan. Nama kita Syafina Nadia dengan NIM 12067. Mohon izin bertanya. Jadi saya tuh punya teman kalau misalkan hawa panas, yaitu timbul benjolan atau merah. Datang gitu, tapi kalau misalkan kala dingin dia itu mengalami flu yang parah. Nah itu itu tuh sekiranya itu ada kaitannya apa tidak dengan respon imun dia pada badan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang mengaktifasi yang immunoglobulin A, yang dimana itu penyebabnya bukan karena alergen berupa protein. Ini kan tadi kan alergennya berupa paparan fisik, contohnya seperti dingin kan. Kira-kira apakah juga sama itu yang mengaktifasi immunoglobulin itu berupa yang mengaktifasi sel mas itu berupa immunoglobulin E ataukah berupa hal lain? Terima kasih. Terima kasih Kang. Jawab dulu. Yang presentasi Rehan apa Yofi? Satgas. Jaga. Oke. Ali Ridho. Oke. Dan Eki. Ada dokter. Naila. Rehan. Naima. Kaila. Naima Kaila jadi Sergas. Ika. Rizka. Nabil. Ya. Jawabannya apa? Sambil menunggu mereka cari jawaban, saya ingin kalian mengkritisi apa yang salah dengan presentasi mereka. Ada yang tahu salahnya presentasi mereka apa? Bisa. Tulisan PPT terlalu kecil. Oke, kemana? Kita sudah dikirim tuh PPT-nya. Rupanya. Nomor 1, definisi kata suratnya benar apa enggak? Ada yang salah enggak dengan definisi kata sulitnya? Definisi kata sulitnya benar? Kalau kamu aja tidak tahu apa salahnya sesuatu, bagaimana kamu bisa belajar kalau itu sebuah ilmu atau enggak? Kalian itu sapiens. Sapiens itu artinya orang yang berpikir. Jangan sampai essence-nya hilang, tinggal sapi doang. Benar, animal, kalau kalian itu animal, tapi kalian animal yang use your head, mikro. Kamu nggak mikir, kalian bukan manusia, kalian kehilangan kemanusiaan kalian karena kalian nggak mau mikir. Contoh yang nggak mau mikir adalah ketika kami udah baca GPT kok pindah begitu saja, tanpa mikir.
salah. Jadi definisi kata sulit. Nomor 1 benar nggak? Benar. Nomor 2? Nomor 2? Benar. Nomor 3? Benar. Ada satu yang salah, yaitu menyebar. Karena di bulan itu serta menyebar. Dia harusnya berada di situ, tapi melebar. Melebar dengan menyebar itu beda. Apa bedanya? Menyebar itu beda apa? Kalau menyebar hanya satu, angio S5. Jadi kalian harus bisa membedakan antara bidulen sama angio S5. Bahasa Inggrisnya yang satu adalah bil, yang satu adalah angio S5 di sini. Karakteristiknya mirip, cuma bedanya yang satu tua, yang satu enggak. Jadi satu ada penonjolan, yang satu enggak. Jadi hati-hati menggunakan kata menyebar. Terus kemudian dalam kasus tertentu bisa bertahan lebih lama. Benar ya? Jadi ada beberapa kasus bidulen itu bisa bertahan sampai lama. Bisa sampai 1-2 minggu. Yang harus hati-hati hanya kata-kata menyebar. Terus kemudian untuk fenomena ya, fenomena benar ya, harus ada importance-nya, harus ada nuance, harus ada novelty-nya. Novelty itu kebaruan. Terus siklus, ya berarti harus ada sesuatu yang sifatnya siklik. Oke, sekarang kata kunci. Kata kuncinya ini. Oke, ada kata kunci lain nggak? Justru kata kunci yang penting nggak keluar. Kambuh. Alergiku nggak bisa hilang. Kamu sendiri sudah jawab di bawah. Maka kambuh itu harus jadi kata kunci. Jadi kata kunci adalah segala sesuatu yang penting untuk kalian menyelesaikan kasus. Kata sudah adalah agar kalian punya persepsi yang sama terhadap sesuatu. Karena kalau persepsinya nggak sama, nanti kita akan berdebat untuk sesuatu yang sebenarnya fakta gak bodoh. Contohnya, ketika saya bilang kamu belok kanan, tapi tangan saya pakai yang sini. Terus kamu ndelok, lho kok kanan kan? Lho lah kanan, tapi tangan ini. Jadi hati-hati ketika kita berdebat sama orang, pastikan dulu yang dipahami sama, nanti dipahami gak bodoh percuma debat. Nanti kamu tinggal ngomong, ya itu diskusi. Tidak semua perdebatan harus kita ambil. Karena perdebatan yang kemudian tidak membuat kamu makin pintar, hanya akan menghabiskan waktu. Terus berikutnya, pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme terjadinya alergi? Oke, sekarang kita lihat jawaban pertanyaan pertama. Apa jawabannya? Bagaimana mekanisme terjadinya alergi? Berarti ceritanya harus apa? Saya mau tanya dulu, kalau mekanisme terjadinya berarti dari orang nggak punya alergi jadi alergi, atau orang yang punya alergi terus kambuh? Bagaimana mekanisme terjadinya alergi menurut kamu? Kolektif. Keberaniannya keberanian kolektif. Keberanian kolektif itu khas bangsa perlahan, bangsa Kofjen. Ayo. Baru mengalami. Oke. Ada yang punya pendapat lain?
sepakat dengan pendapat bahwa definisi mekanisme alergi adalah dari orang yang nggak punya alergi, nggak ada riwayat alergi, jadi alergi. Setuju semua? Setuju. Oke, kalau kalian setuju semua, jawaban itu benar apa salah? Salah. Seperti yo. Kalau kamu mau dapat nilai 100 dari saya, ini nilainya 0. Soalnya kalian nggak paham pertanyaannya. Kalau kalian nggak paham pertanyaannya, jawaban kalian aksio formatif salah. Oleh karena itu penting bagi kalian memahami pertanyaan dulu. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana alergi. Kalau ini yang tadi dia jawab, kekambuhan dari pasien dengan alergi. Berarti bagaimana mekanisme terjadinya alergi kalau dari orang nggak punya alergi terus timbul alergi. Berarti cerita apa? Cerita awalnya dulu. Ya awalnya berarti diawali dengan apa? Ayo jangan jadi konsep tangan diangkat atau tangan itu boleh langsung ngomong. Menurut saya gini dok. Apa? Ayo. Ya, dari cerita awalnya itu alergi kan masuk bab tubuh lalu bisa jadi pernafasan atau makanan terus dan bab tubuh akan diproses. Diproses dengan cara apa? Ini dulu ya pertanyaannya. Yang pertama itu akan dimakan di dosis atau makan. Yang kemudian ada progres ABG. Progres oleh makrofag dulu, terus makrofag jadi A, B, C. Lanjut. Ada sel dendritik yang akan memproduksi dan mengubahnya menjadi penogen yang dilakukan di AF. C. Aja fisiologi itu kompatibilitas M A C. Berapa? Terus dari situ Dikatakan ke sel reaktor berapa biar terjadi reaksi alergi? Reaktor 2 ya. Kalau mau terjadi reaksi alergi reaktor 2 yang basisnya anafilaktik. Kalau ditambahkan ke reaktor 1 basisnya reaksi alergi tipe 4, yaitu terjadi selular respon. Nah, kalau yang ini karena nanti dilepaskan histamin, maka harus reaktor. Oke, nah kalau ke reaktor 2, sama reaktor 2 yang kali dikenali. Terus siapa? Kasih tahu sel B, ya. Jadi bukan reaktornya sendiri yang berubah jadi sel B gitu ya. Jadi dia berubah, dia memberitahu sel B. Sel B kemudian menjadi plasma sel menghasilkan imunoglobulin E. Setelah imunoglobulin E-nya keluar, dia memang apa? Massa berubah. Salah. Ada 2 ya. Jadi ada yang dinamakan basofil dulu, basofil berubah jadi massa. Atau dinamakan langsung ke massa. Karena ada teori bahwa massa itu langsung dari hematopoietik massa. Jadi terbandingkan dua-duanya benar. Tergantung dari kamu. Kalau teori lama, dinamakan dulu basofil berubah jadi kemudian massa akan mengeluarkan histamin bila terjadi apa? Ayo. Ada yang tahu? Kalau masnya sudah ditangkap sama imunoglobulin E, nah, saya tidak pun dekat datang.
Kapan itu tadi? Vitamin B. Kapan masa mengalami kerusakan vitamin? Kalian harus bisa membedakan apa bedanya alergi sama alergen. Jadi kapan terjadi pelepasan vitamin oleh massa? Kamu apa deh? Apa? Ada yang tahu kapan terjadi pelepasan vitamin oleh massa? Ayo kelompok yang maju. Ada yang tahu? Nggak ada yang maju. Perangsang antibodi, kemudian imunoglobulin E menempel pada massa. Apabila alergen masuk kembali, sekarang aku tanya, apa definisi masuk kembali? Misalnya ya, saya dari luar, mari ngono, lagu mana? Itu senangnya? Masih ada Alergennya sama apa? Sayanya sama enggak? Sama. Oke. Apakah entitisnya apa ya? Ibaratnya sini, misalnya sekarang kamu makan udang, di luar reaksi alergi, kan udangnya keluar tuh. Kamu makan udang lagi, apa udangnya keluar itu dimakan masuk lagi? Jadi alergennya wis nempel metu maneh mlebu bahasanya itu hero.
Karena bahasa yang berbeda memberikan persepsi yang berbeda. Bahasa yang berbeda memberikan persepsi yang sama lagi ada di sini. Ayo. Ini loh, sapinya lagi, jangan jadi sapi. Right. Berarti bagaimana masalah? Ayo. Kasih pasang ada. Kalau pasang dalam masal, kamu berdiri. Masal, sini masal. Nah, masal ini diikat oleh imunoglobulin E, jadi untuk imunoglobulin E megang begini. Imunoglobulin E makrono digodali oleh masal. Ayo. Betul. Konsepnya beda, kalau konsepnya beda, pemahamannya beda. Kalau begini kan jelas. Balik, ini ya. Oke, berarti sama tangannya tetap dua kan? Ayo, pasang jalan. Ayo deh. Tanganmu. Berarti ini apa? Ujung apa? Ujung apa? Ujung dari Anggap. kamu, ini anak Ben. Ada sensor. Siapa Masal. Gimana Bobin? Menangkap. di sini. Artinya if is actually asal dua ini Balik. Lebih. Jadi, alergen itu nggak bakalan kena dua kali juga enggak, tiga kali juga enggak, harus berkali-kali. Nah, setelah itu kemudian cross-link, setelah terjadi cross-link baru timbul degranulasi sel. Setelah degranulasi sel masuk buat apa? granular. Tak tanya pertama. Mediator sel masuk wae. Satu, histamin. Sing apa? Liyane. Ayo moco. Prostaglandin sangat sedikit pada sama. Apa? Fungsi peptidase atau fungsi peptida. Apa mana? Stamin.
Yang keluar paling banyak walaupun masalah itu dominan di sini Islamin, tapi dia punya mediator yang lain. Nah kalau mediator yang lain ini lebih kuat, lebih sensitif di lingkungannya, ya dia lah yang dominan. Nah ada yang kata vitamin, terus vitaminnya lepas, pergi kemana? Kalau terjadi vasodilatasi tumbul, inflamasi, pembekakan, meningkatkan organ, lambat melebar, melambat aliran sehingga isinya yang dalamnya akan nampak di permukaan. Tumbul. Kalau respon dingin, kalau itu panas, dari mana? Kalau perkataannya dari kerja sel yang meningkat. Kenapa kok kerja sel bisa meningkat? Karena menghasilkan lebih. jadi karena ada aktivitas seluler yang meningkat ketika terjadi fase dilatasi timbul panas. Kenapa kok panas? Metabolisme sel yang meningkat akan menghasilkan panas CO2 plus H2O. Itu kan pasti. Makanya tubuh kalian itu selalu 37 derajat. Metabolisme kalian itu dibuat agar kalian itu tetap panas. Karena kalau kalian nggak panas, enzim nggak kerja, sel mati, fungsi tubuh yang lain juga berkurang. Terus tumor, kalor, terus Tumor, itu kan gini. pembekakan, Ekstravasasi apa? Cairan dari pembuluh darah ke ekstra seluler atau ke jaringan luar dari pembuluh darah ekstravaskuler. Makanya dia disebut sebagai ekstravasasi. Ekstra keluar, fasa itu pembuluh darah, sasi atau asi itu proses. Jadi kalau ekstravaskuler, ekstra di luar, vaskuler pembuluh darah. Kalau ekstravasasi berarti proses keluarnya isi pembuluh darah ke luar dari pembuluh darah. Oke, terus apa bedanya edemamu karena tiduran karena kelelahan di samping sampai edema nekor berkata mereka bedol pas nanti nampak sesuatu bedol kan gemuk juga itu. Apa bedanya? Ayo, jangan jadi bangsa pengajar. Aku tidak menunjukkan kalian dalam bentuk apa bedanya edema pada orang habis kata sampai edema pada orang ekstravasasi cairan di bulan? Satu, dan lebih itu namanya sorry, kayak bidulan gatel, tak sisi-sisi kok lontong. Ada yang tahu?
Salah kata jangan gue kok. Salah juga kata kata dia kok. Bukan. Sedangkan kalau kata itu urusan Ya, satu mediatornya beda. Yang satu mediatornya adalah histamin karena vasodilatasi, yang satunya adalah vasodilatasi. Oke, tapi kena opo? Kok sing siji loro, sing siji gatel. Sekarang kalau kamu tutup mata, temanmu menggambar tubuhmu, kamu bisa mendeskripsikannya. Kenapa kok bisa? The eyes cannot see what the mind doesn't know. Kamu tidak akan bisa melihat kalau pikiran dan audisi. Jadi di tangan seseorang menuliskan di belakang itu seperti ini, dia bisa menyebutkan nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena otaknya nggak ngerti itu apa yang ditulis. Tapi kalau dia nulis huruf, tahu dia. Kata ini apa? Kecil dia soalnya itu tak dulu. Jadi kenapa kok kemudian otak itu ngerti, nah itu bidur, makanya itu sudah. Nah ini kalau marah nih, apa? Ya. Jadi karena dari konsep perangsang sistem saraf bersih tidak digunakan. Oke, jadi beda sing gowo. Nek sing gowo adalah serabut saraf sintesis, serabut saraf tipe lambat, anemia indeksis, maka yang bisa kamu rasakan adalah gatal dan sensasi tak bisa dideskripsikan. Seperti apa? Kamu bisa deskripsikan kok. Abu, ya kamu ngerti abu, tapi aku gak ngerti si abu. Jadi kamu nggak bisa pinpoint, tidak bisa mendescribe dengan jelas. Kenapa? Karena saraf bisa bekerja itu lambat. Karena dia lambat, dia nggak bisa mendeskripsikan dengan baik. Kalau dia dibawa oleh serabut saraf tipe A atau tipe B yang nyanyi-nyanyi. Jadi dari gue modus dan film. Jadi gerakannya cepat. Karena gerakannya cepat sampai ke otak cepat, dan ini yang membangkitkan respons. Makanya kamu kalau mau dipukul refleksmu lusut, tapi tidak dia nggak bisa untuk refleksi. Kalau kamu bisa tidak bisa untuk refleksi. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme pertahanan khusus untuk itu. Manusia itu didesain untuk tidak sakit. Tapi kita itu tahan sakit. Jadi jangan takut untuk sulit, jangan takut untuk menderita, jangan takut untuk kesusahan, jangan takut untuk struggle. Anak kamu didesain untuk menghadapi itu siap. Walaupun kamu takut, itu. Kalau takut itu membuat kita jadi hati-hati. Tapi bukan membuat kita jadi ngawur, jadi pengecut. Kamu takut sama saya boleh, tapi jangan jadi pengecut. Kalau kamu merasa dengan maju, mungkin tidak salah kok. Karena setelah keluar respon, maka kemudian akan timbul gejala. Kalau dekolet biduran, nak dengan nafas, Lepasan. penyempitan, Oke, berarti terjadi pembentukan cairan di dalam saluran nafas. Itu juga proses evakuasi. Kan keluar dari pembuluh darah, masuk ke dalam rongga. Kalau masuk dalam rongga timbul cairan. Ada lagi kira-kira kena apa?
Wong bisa karena satu, saluran napasan mau banyune atau terisi sesuatu jadi buntu. Dua, kontraksi otot dari saluran napas. Jadi tak nenek manut dari mengecil, jenenge bronkonstriksi. Jadi misalnya itu kalau si pembuluh darah dia melebarkan, kalau di saluran napas, jadi di mana dia bekerja responnya beda. Saatnya orang goblok ketemu siapa, caranya bodoh, sampai bertemu orang yang berbeda. Kunci dari menungso kan boleh. Karena action berhadapan dengan sesuatu pasti berbeda. Jadi tidak usah menulis konsol dulu. Konsol tahu kamu sebenarnya. Oke, terus kalau di saluran cerna, alergi bisa timbul apa? Diare. Kenapa kok diare? Sama terbentuk cairan masuk ke dalam saluran. Jadi hasilnya cair, makanya itu stres. Apa? Muntah. Apalagi ini kenapa kalau saluran cerna tadi saluran nafas tadi, kalau saluran cerna diare karena ekstravasasi, ada lagi muntah. Kenapa muntah? Kan ada masih semuanya sama-sama. Infeksi. Waktu lambung. Bahkan Infeksi. tapi mempercepat kecepatan dari usus. Jadi ususnya berlanjut pasti triggernya maka kemudian apa aliran balik terus ini satu ya. Jadi sudah ya, pertanyaan nomor 1 sudah terjawab ya. Oke, sekarang tadi kan sudah diskusi. Jawaban pertanyaan temanmu apa? Iya. Ayo, jawabannya pertama boleh kedua dulu yang masih jawab. Naja, ada kemungkinan hubungan antara timbulnya benjolan gatal saat cuaca panas dan flu pada saat cuaca dingin dengan respon imun tubuh. Yang kedua, pertanyaan dari Haikal. Jawaban dari Haikal. Jawaban Haikal dulu. Yang pertanyaan pertama belum jawab. Pertanyaan sudah. Jawabannya sudah tadi. Yang mana? Ada kemungkinan hubungan antara timbulnya benjolan gatal saat cuaca panas dan flu pada saat cuaca dingin dengan respon imun tubuh. Oh, berarti jawabannya cuma ada. Ada. Oh. Ngono lakos sekolah 300 juta. Tak takoni kowe. Sekolah 300 juta, mari nomor cuma ada hubungan enggak? Ada. Sekolah 300 juta? Tanya enggak? Ayo. Kalau ada, kenapa ada? Oh iya, sih. Apa? Bentar.
Hanya hubungan jaga. Kenapa atau bagaimana? Karena adanya infeksi yang untuk yang cuaca dingin ya, untuk cuaca dingin itu karena adanya infeksi kulit berurusan yang sering muncul sebagai bintik-bintik kecil pada cuaca panas. Penyebabnya itu karena penyebab umum meliputi biang keringat, setelah itu perubahan hormon, kemudian kebersihan kulit, kemudian alergi. Untuk yang cuaca dingin, menyebabkan pembuluh darah, pernapasan penyempit karena adanya cairan yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jawabannya masuk akal nggak? Ayo, jangan jadi bangsa pengecut. Bilang, gak setuju le. Setuju mas, ngono. Kalian kalau tidak biasa berdebat, ilmu kalian padat. Ingat itu, orang berdebat itu ilmunya nambah. Kamu yakin jawaban itu diterima? Enggak, enggak ada ngomong, kenapa enggak? Ayo ngomong. Ayo. Kenapa kok nggak bisa? Menurut saya kurang detail. Perbedaan antara udara panas dan udara dingin itu menurut saya mediator samunasnya yang berbeda, yang dikeluarkan oleh samunasnya itu yang membuat berbeda antara gejala yang timbul di cuaca panas dan cuaca dingin. Ada pendapat lain? Itu tadi kan pendapat kelompok 4. Ada yang punya pendapat berbeda? Saya Karena yang ditanyakan dia itu hubungan antara tujuannya ada di mana sebuah bisa sama ada peningginya. Ada perbedaan, ada yang maksud yang lain pendapat berbeda. Atau mungkin bisa membantu kelompok 4. Ayo sapi, kamu mau jadi sapi kan? Sapi. Tapi yang ada benar. Kamu tak tahu sapi kemana dulu? Ayo. Kulitnya itu dan bidurnya. Pertanyaan pertama, pada saat orang itu kepanasan, muncul apa aja? Enggak, panas. 2. Panas. Panas. Panas apa tadi kita panas? Keringat dulu. Yo keringat sudah tadi.
Lagi, ada komponen panas. Terpanas, terpanas. Oh, oke. Berapa? Menemukan orang yang alergi panas timbul tiduran. Itu terjadi karena apa? Karena sejak awal punya daya panas, pembuluh darah itu mereka timbul ekstravasasi, ketika timbul tidur bisa. Datang mekanisme yang pertama, mekanisme yang kedua, alergi keringetan dewe, jadi ketika dia berkeringat, ketika dia menghasilkan beberapa partikel khusus yang merangsang timbulnya reaksi alergi. 2, 3, sama dengan alergi dingin itu. Jadi ada efek dari panas pada sistem saraf atau pada sistem-sistem yang lain yang kemudian menyebabkan degranulasi saraf sehingga terlepas bisa. Karena kenapa kalau dingin juga bukannya tidak juga tapi kok malah malah pilek malah kenapa kalau ada gangguan apa? Kenapa? Ya sama dengan yang ketiga, karena perubahan fisik dapat mengganggu atau merubah sesuatu di dalam tubuhnya sehingga timbul degradasi sel ini. Lokasinya di yang ketiga, yang kedua, apakah bisa memilih orang alergi ini ada saluran penapasan konflik tidak ada vitamin bisa saja karena udah sedingin langsung korupsinya kecil. Jadi sesuatu itu bisa berupa karena 3 hal: hormon, imun, saraf. Itu makanya pelajaran itu pelajaran paling penting, paling dari kepala meski tiga-tiganya bisa jadi kalau kalian belajar imun, belajar endokrin, belajar saraf itu fisiologinya mesti matang kabeh karena kalau enggak nggak bisa. Oke ya, jadi kenapa orangnya seperti itu? Karena dia punya sensitivitas yang berbeda pada suhu yang berbeda di tempat yang berbeda. Maksudnya organ yang berbeda, ngerti nggak? Jadi pada saat dingin, saya kena saluran nafas. Pada saat panas, saya kena. Kenapa nggak dua-duanya? Yuk nggak ngerti. Yuk harus, tidak semua itu punya jawaban. Jadi kalau kamu ditanya kenapa kamu melakukan dia, karena kamu nggak bisa menjelaskan. Tidak semua itu harus dijelaskan. Yang penting kamu tahu definisinya apa. Ya, pertanyaan nomor 1. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa jawab pertanyaan nomor 2? Pertanyaan kedua tadi apa? Misalkan yang kedua dari penelitian nasional, sel emas bisa diaktifasi oleh imunoglobulin E yaitu dengan PAMS yaitu pathogen associated molecular patterns dan damage associated molecular patterns. Pengenalan obat, obatan, dan bahan kimia, serta zat neurotransmitter. Pertanyaannya apa toh?
Apa yang mengaktifasi sel mas jika alergennya disebabkan paparan dingin? Kemudian bagaimana mekanismenya? Terjawab nggak? Saya takut ya Allah. Itu karena disebabkan paparan dingin. Ya, faktor lain selain faktor lain selain dari makanan. Selain alergennya itu yang berupa protein. Balik pertanyaannya apa? Apa yang mengaktifasi sel mas jika alergennya disebabkan paparan dingin? Bukan paparan dingin, alergen kan jelas. Ya. Ayo, ngomong balik. Itu karena disebabkan paparan dingin bukan dikarenakan alergen itu alergen protein. Ulang pertanyaanmu dengan kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya itu pertanyaannya apa? Kalimat tanya itu. Aku lupa bu. Terus apa yang bisa yang mengaktifasi sel mas itu ya selain dari paparan dingin maksudnya. Oke, berarti apa yang bisa mengaktifkan termas selain paparan dingin? Wes, jawabannya apa yang bisa mengaktifkan termas selain paparan dingin? Yang pertama lihatnya adalah alergen, yang kedua infeksi, yang ketiga cedera, yang keempat stres, yang kelima obat-obatan, yang keenam bahan kimia, tujuh penyakit autoimun, kemudian ada imunoglobulin E yang merangsang sel mas untuk mengaktifkan sel mas. Kalian puas dengan jawabannya? Lang, ayo. Sekarang definisikan dulu pertanyaannya. Apa yang bisa mengaktifkan loh, bukan degranulasi loh ya. Benar loh ya. Apa bedanya aktif dengan degranulasi? Kalau aktif itu dia membentuk granula-granula di dalam tubuhnya. Kapan dia mulai seperti itu? Ketika dia pegang imunoglobulin E yang pertama sama memegang alergen yang pertama, itu aktivasi termas. Granulasi yang kalau terjadi cross-link itu penting. Kalau nggak terjadi cross-link, dia tetap aktif. Granulanya aja yang banyak, tapi nggak sadar. Kalau terjadi cross-link, baru degranulasi. Kita berkurang, karena kalau sudah degranulasi kan harusnya termasnya mati. Nah, memang termasnya tinggi. Tahu kamu bisa? Bisa aja deh. Matu siji, manu
Ada yang masuk bersama-sama. Kalau jadinya bersama-sama, timbul reaksi anak suka. Kalau cuma satu dua aja, timbulnya posterized. Jadi apa saja yang bisa mengaktifasi sarana nafas ya tersebut. Kalau kalian nanya mekanismenya, saya sendiri tidak apa, tapi ada nanti ini penjelasan saya terkait nanti dari jalan. Jadi jawabannya adalah saja dia harus belajar menspesifikkan peluangnya obat-obatan apa bisa menyebabkan aktivasi sarana. Ya, obat-obatan bisa jadi alergen pertama, ya. Tapi nanti kalau terjadi kronik, hubungan mana masih berhubungan harus terpapar dengan obat yang sama. Ya, sekarang pertanyaan kedua deh. Karena dua pertanyaan. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Pertanyaan nomor 2. Kita lihat. Nomor satu sudah. Nomor 2, bagaimana alergi dingin dapat menyebabkan anafilaksis pada penderitanya? Kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya mekanis. Sekarang kita lihat jawaban nomor 2. Jawabannya itu kalau saya apa saja jadi jawabannya benar. Dulu nih. Nah, Pika, bagaimana alergi dingin bisa terjadi? Bagaimana? Berarti ada jawabannya? Lagi delok jawaban nomor 1. Saat suhu terpapar suhu dingin, imun yang ada pada kulit dan jaringan lain atau massa melepaskan histamin. Oke, mekanisme bukan ini. Ya, jadi pertanyaan ini. Kenapa ada orang yang ada di sini dan kenapa enggak? Karena kamu semua terpapar udara panas, tapi masih dalam tinggi jelas. Kamu terpapar udara dingin, semua kan terpapar udara dingin. Oh, karena dingin semua. Tapi kenapa? Hanya sesuatu orang yang berada di dingin.
Self heal. Emotion. Adaptasi Self emotion. Self emotion. sensitivitas sangat jadi jangan kalau orang lain karena dirimu sendiri kamu tuh sudah tahu dan sama kau udah dari sama orang lain Não, aí não tem nada. Lembra de capim, aí tu sabe mesmo. Mas tu tá muito assim, vai lá, Oke ya, jadi nomor 3 benar. Nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya dulu, ayo. Sistem imun apa saja yang bekerja pada alat yang dingin? Jawabannya Imun. Benar. Pas. Gimana kalau lebih? dari mengusik kepadamu. Ya, seharusnya kita itu menemukan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Mereka orang benar kalau dulu. Waktu kita dan ya, jadi ini kalau secara definisi respon imun benar, respon imun ada adaptif, juga yang mana terus kemudian pasif didapat natural. Tapi pertanyaannya adalah respon imun apa yang bekerja pada saat alergi dingin? Sinergi imun respon salah apa itu? Intensifikasi atau menambah bahwa perubahan kulit pada saat suhu dingin adalah sebuah serangan. Itu yang salah. Nah, kenapa kok salah? Karena psikologisnya salah. Kenapa kok psikologisnya salah? Karena APT-nya salah. Karena dendritnya goblok. Karena kan dendritnya goblok, jadi tidak nekat dulu. Tidak boleh ngomong Oke, ya jadi jawabannya bukan itu. Oke, nah masal itu termasuk apa? Indeks masal itu. Masal itu sebenarnya ini ya, tapi diaktifasi oleh aktivasi. Jadi jangan berpikir bahwa nek aku indeks, yo indeks tau. Nek aku ada yo ada enggak ada. Kita itu nggak seekor sekalian. Dia
Dia kenal itu, dia tapi jadi berikutnya pertanyaan nomor 5. Apa pertanyaan nomor 5? Apakah hawa dingin termasuk antigen? Jawabannya kita lihat jawabannya. Hawa dingin bukan antigen. Yes. Tapi kenapa kok dia bisa mengukur respon imun? Kondisi fisik. Respon kulit. Karena adaptasinya, karena sarafnya, karena lingkungan, karena macam-macam sehingga respon imunnya bangkit. Tapi kita nggak tahu mana yang bekerja utama. Tapi kita tahu menghasilkan respon. Jadi it's not our gene, yes, no. Bukan benar iya, karena definisi alergen adalah protein. Jadi kalau dia tidak boleh disebut, maka definisi alergen itu juga benar. It's okay. Kadang-kadang kamu harus menjelaskan pada pasien. Nah, kamu jelaskan. Nanti kamu kasih saya masih, kamu Oke, right. Jadi alergen bukan ya. Kenapa? Karena dia bukan protein, tapi dia bisa memicu respon imun. Karena apa? Nggak ngerti pokoknya makhluk masalah ini. No. Jadi tidak semua memang bisa dijelaskan. Gak apa-apa, nanti akan ketemu penjelasannya. Lanjut, jawabannya masih belum pas, tapi prinsipnya bukan ya, karena dia bukan protein. Tapi mampu memiliki respon imun, karena respon imun dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk bagian fisik. Sekarang pertanyaan nomor 6. Apa saja cara pencegahan terhadap alergi dingin? Kita lihat jawabannya. 1. Menghindari paparan suhu dingin dengan memakai pakaian hangat. Benar? Nomor 2. Nomor 3. Benar ya. Nomor 4 ada nggak? Bis. Ada lagi nggak tata untuk dia nggak alergi dingin? Salah satunya ada pasti dari menghindari pakai baju panas, jadi akhirnya apa? Panas. Kalau panas, jadi tidak panas. Nah, menghindari alergennya, yes, I know. Makanya caranya menghindari udara dingin. Bagaimana caranya? 1. Menghindari keluar kalau udara dingin. Terus rumahnya pakai termostat. Pakai pemanas ruangan. Kalau di dulu ada AC untuk pemanas ruangan, ada pendingin ruangan. Ada pakai filter juga ada anginnya itu. Ada apa ya? Ada mixnya, ada pikiran halus yang menjadi bulat. Terus habis itu minum antihistamin ya, pengobatan. Sebenarnya yang lebih penting adalah adaptasi. Jadi kalau kamu terbiasa dengan dingin, lama-lama juga bisa hilang.
Tapi kalau kamu beruntung, jadi alergiku keuntungan, makanya kambuhan. Kalau berhasil, you get duit. Tapi kalau nggak berhasil, tambah marah. Terus gimana dong? Ya saya nggak tahu nasibku ya apa. Jadi alergiku memang nasib-nasiban. Makanya tidak ada cara lain kecuali ya Allah, ini adalah sebuah ujian. Ya apa caranya saya bisa menghadapi ini? Nomor 7 pertanyaannya. Apa penyebab munculnya gejala-gejala? Apa penyebab munculnya gejala gatal saat alergi dingin kambuh? Jawaban nomor 7. Jawabnya. Pertanyaan nomor 7 adalah apa penyebab munculnya gejala gatal saat alergi dingin kambuh? Penyebabnya? Jawabannya benar enggak? Nah, kenapa pertanyaan? Padahal mekanisme gatel sing ditakokno iki jawabannya mekanisme akhirnya gatel kenapa? Kudu sudah tak jelaskan. Histamin menempel pada saraf saraf tipes dihantarkan ke otak sebagai rasa sakit non spesifik. Rasa sakit non spesifik itu seperti kamu gatal, rasa tidak nyaman, tapi kamu tidak bisa pinpoint di mana. Ya, sekarang nomor 8. Apa pertanyaan nomor 8? Kamu tahu betul sembuh. Sembuh? Jawabannya? Tidak dapat sembuh sepenuhnya. Tergantung patologisnya saja. Beberapa alergi itu timbul karena dia tidak mampu mengelola fungsi antigennya. Nanti lama-lama toleransi. Makanya ada teori kalau kamu alergi makanan kecil dibagi terus. Nanti lama-lama hilang. Itu kalau sifatnya tak mampu toleransi. Tapi kalau itu sifatnya kamu itu kan minum yang sampai recording itu oke itu terus sampai. Jadi bisa sembuh enggak? Jadi patologisnya terlalu luas sehingga kita tidak bisa berkata kapan dia bisa sembuh. Bisanya adalah meredah. Bisa lama, bisa pendek. Maka lama dianggap sembuh padahal baru kemarin. Ya, oleh sebab itu alergi itu biasanya nggak bisa sembuh. Nomor berapa ini? 8. Kalau ikut tulisannya 7. Typo. Typo. Baiklah. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Kalau tidak ada silakan kembali sekarang kelompok 3.